Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الناس فيا أيها المؤمنون أوصيكم وأوصيني بتقوى الله. قال الله تعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menggerakkan kita semuanya taufik, inayah, hidayah, rahmat, kesehatan, sehingga pada kesempatan yang mulia ini hati kita tersentuh untuk benar-benar ingin beribadah kepada Allah dengan kesadaran tanpa paksaan, berbondong-bondong untuk segera menuju
masjid untuk melaksanakan serangkaian kegiatan Jumatan. Ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita hamba-hambanya, maka patutlah kita bersyukur. Syukur bil qalbi, dengan hati. Syukur bil lisan, dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah. Syukur bil hal, dengan menggerakkan badan kita sehingga sampai di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengajarkan dan membimbing kita semuanya sehingga mengerti tentang risalatul Islam, tentang syariat-syariat Islam, sehingga kita mampu memahami dan melaksanakan tuntunan agama Islam dengan arahan bimbingan baginda Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tak henti-henti khatib mengingatkan untuk kita semuanya meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan sesungguhnya. Kalau takwa kita pada hari kemarin masih belum baik, hari ini kita perbaiki. Kalau tingkatan takwa kita pada akan datang, akan kita perbaiki dengan memohon kepada Allah untuk lebih baik dari sebelumnya. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan sabda baginda Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Ma'asyiral muslimin, semua orang bercita-cita ingin bahagia, bukan hanya bahagia di dunia saja, akan tetapi terlebih-lebih bahagia dan menikmati kebahagiaan di alam akhirat. Pada hadis di atas, dalam riwayat lain dikatakan, mata penuh insan, tapi bermakna sama. Idza mata penuh Adam, terputus. Ada yang mensyarah, terhenti. Inqata'a, terhenti, terputus. Tidak ada kesempatan lagi bagi anak Adam yang sudah meninggal itu untuk beramal soleh, untuk melakukan amal-amal yang baik, kecuali 3 hal ini. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Uang yang ada di rekening kita, uang yang ada di dompet kita, belum tentu itu menjadi tabungan kita, belum tentu itu menjadi harta kita. Tapi kalau uang yang ada di dalam diri kita, di dompet kita ini dinafkahkan, ditasarufkan, diinfakkan, disedekahkan, itulah sebenarnya hakikatnya yang menjadi harta kita. Jariyah ini dalam bahasa Jawa yang lumaku atau mengalir dalam bahasa Indonesia. Untuk memiliki sedekah yang bisa mengalir ini, pada posisinya harta itu dinafkahkan sebagai misal untuk keperluan pendirian masjid. Ada yang mewakafkan tanah, ada yang ikut serta dengan memberikan uang sumbangan untuk pembangunan berdirinya masjid. Ada juga yang mewakafkan Al-Quran,
Al-Quran dibaca, selama Al-Quran itu dibaca, saat itulah mengalir pahala. Selama masjid itu difungsikan sebagai tempat ibadah, selama itulah orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal tersebut mendapat ini. Ada yang menafkahkan itu ke pesantren, ke madrasah, ke sekolah. Ini sebagai misal. Dan masih banyak lagi yang penting harta itu digunakan untuk fasilitas umum, seperti halnya untuk pembangunan jalan dan dimanfaatkan. Ini masuk jariyah. Kita berbuat baik itu sangat mudah. Bahkan kemanfaatan, memberikan kemanfaatan kepada orang lain itu benda saja bisa memiliki manfaat. Kalau kita lihat ada tulisan di jalan raya itu, banyak sekali orang yang tersesat ketika membaca, oh ini jalan menuju Sidoarjo. Ada yang tersesat tidak tahu, kemudian sudah menunjukkan berapa orang tulisan itu. Ini juga sebagai amal yang baik. Orang yang melakukan tindakan semacam itu memberikan kemanfaatan. Inilah yang insya Allah masuk kategori mereka memberikan sedekah jariyah. Ma'asyiral muslimin wa syukratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian ilmu yuntafa'u, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang bermanfaat. Kalau ada orang belajar di pesantren, di madrasah, dia belajar tentang agama, belajar Al-Fatihah, Fatihah diajarkan kepada muridnya, diajarkan kepada masyarakatnya, orang tersebut mengajarkan kepada orang lain, ini bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Bukan hanya secara pribadi, akan tetapi juga diberikan kepada mereka secara kolektif dalam lembaga-lembaga, seperti halnya mereka yang punya ilmu tersebut mendirikan kajian-kajian Islam, mendirikan majelis-majelis taklim, di mana majelis taklim itu sangat banyak anggotanya. Kalau memiliki 10 grup majelis taklim, seumpamanya di WA, kemudian dia menyebarkan ilmunya tentang dakwah dan yang membaca sekian ratus orang, maka akan bernilai pahala yang insya Allah bagi orang yang menyebarkan ilmu tadi, yang memberikan, memanfaatkan ilmu yang dimilikinya tadi itu, berakibat pada dirinya untuk mendapatkan pahala yang mengalir. Ma'asyiral muslimin wa syukratal mu'minin rahimakumullah. Dalam mencari ilmu tentu saja ada indikasinya. Karakteristik atau ciri di antaranya orang yang memiliki ilmu manfaat adalah dalam keterangan Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, orang yang memiliki ilmu-ilmu tersebut mampu menjadikan dirinya semakin takut kepada Allah. Orang yang memiliki ilmu tadi menggerakkan dirinya min uyubi nafsihi, dia akan mengetahui aib atau hal-hal yang masih kurang dalam dirinya, sehingga semakin tinggi ilmu orang tersebut, semakin dia kepada Allah semakin berterima kasih dan mengintrospeksi bahwa jauh dari yang dimilikinya ilmunya hanyalah sangat sedikit dibandingkan dengan ilmu yang diberikan Allah laksana setetes air di lautan. Dan ciri berikutnya adalah orang yang memiliki ilmu tadi itu
ia semakin takarrub, semakin mendekat pada Allah, justru tidak semakin menjauh dari Allah. Maka ilmu yang dimilikinya, kemudian ilmu disebarkan kepada yang lain, akan berdampak pada diri mereka untuk bisa memahami ilmu tersebut dan bisa dimanfaatkan bagi orang-orang yang lain. Mencari ilmu memang penuh dengan kondisi yang harus konsentrasi, su'ubah, dalam kondisi yang sangat sulit. Sebagai misal, ada seorang yang wisuda sampai gelar S3 di Pamekasan, yang orang tuanya ini bekerja sebagai pengayuh beca. Karena kesungguhan ingin belajar dengan sungguh-sungguh sampai teraih cita-citanya. Dia kuliah di S1 ITS, kemudian dia mampu melanjutkan sampai S2 S3 di Jepang. Ini memberikan makna bahwa untuk meraih ilmu yang baik ini dengan perjuangan yang cukup berat. Sehingga kalau ilmu itu sudah dimiliki, akan berakibat berefek mulia bagi orang lain, terutama ilmu Islam. Ma'asyiral muslimin, yang ketiga atau yang terakhir, yakni dari waladin sholihin. Walad soleh, anak yang soleh ini bermakna tidak hanya anak laki-laki saja soleh, tapi juga anak yang solehah. Tidak bermakna bagi anak kandung saja, anak tiri, anak angkat. Akan tetapi makna di sini ada kata walad, bermakna anak manusia, anak siapapun bisa bermanfaat. Karena tidak menggunakan kaidah bahasa Arab ibnu. Jadi sifatnya adalah amah umum, sehingga anak siapapun yang memiliki kesolehan maka dia mampu mendoakan kepada orang tuanya. Inilah orang-orang yang dapat kiriman pahala. Di hadis tersebut yad'ulahu, orang anak yang mendoakan. Pemahamannya berarti ada anak yang tidak mau mendoakan kepada orang tua. Jadi anak yang mau tulus ikhlas berbakti kepada orang tua, kemudian dia mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup, bahkan ketika orang tuanya sudah wafat. Ini benar-benar memiliki akal, memiliki akibat kepada orang tersebut, sehingga insya Allah masuk dikategorikan dalam hadis Nabi tadi, mendapatkan pahala yang mengalir. Ma'asyiral muslimin wa syarrofal mu'minin, mudahan kita semuanya semangat, termotivasi, ingin bersedekah, ingin berinfak, sehingga menjadi bagian terpenting dalam hidup kita untuk bisa melaksanakan kebaikan itu. Man tala umruhu hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya, dia bermanfaat bagi orang lain. Ini masuk kategori yang khairun anfa'uhum linnas, bermanfaat bagi yang lain. Semoga kita juga bisa meningkatkan potensi kita untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan memahami tentang agama dan ilmu-ilmu yang lain, sehingga bisa menyebarkan, memberikan pemahaman kepada siapapun yang memerlukan. Dan juga kita semoga bisa menjadi anak bagi orang tua kita. Kita bisa menjadi orang tua bagi anak kita, sehingga posisi kita sebagai anak, posisi kita sebagai orang tua memberikan kemanfaatan, memberikan kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wa lakum fastaghfiruhu.
العالمين إن الله غفور رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أوصيكم وأوصي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والخلاء والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا الخاصة ومن بلدان المسلمين العامة برحمتك يا الله برضاك يا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر